Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Anggini Rahmawati dengan NPM 10070215078. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Smart System studi kasus di Cicalengka Dreamland. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Cicalengka Dreamland ini merupakan tempat wisata yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Lokasi tempat penelitian ini berada di Desa Tanjungwangi, Kabupaten Cicalengka, dan memiliki luas lahan sekitar 69 hektar dengan lebih dari 24 wahana di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya tidak mengalami peningkatan pendapatan, tidak adanya banyak inovasi serta penambahan wahana, karyawan yang sering mengalami turnover, serta proses penilaian kinerja yang masih dilakukan secara tradisional. Berdasarkan permasalahan tersebut, ditarik kesimpulan dan tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu yang pertama untuk melakukan pengukuran kinerja perusahaan di Cicalengka Dreamland dengan menggunakan metode Smart System, dan yang kedua memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak perusahaan berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan ini pertama dimulai dari studi pendahuluan yang terdiri dari studi lapangan dan studi literatur, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada perumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian pembatasan masalah, lalu ada identifikasi variabel yang terdiri dari 3 poin, yakni strategi objektif perusahaan, 9 perspektif smart system, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data yang terdiri dari data-data berikut, baru masuk ke dalam tahap pengolahan menggunakan kerangka kerja smart system yang dimulai dari identifikasi strategi objektif dan key performance indicator, dilanjutkan dengan penstrukturan key performance indicator, dilanjutkan dengan proses pembobotan key performance indicator, lalu proses penilaian kinerja melalui 9 perspektif smart system dengan sistem perhitungan skor OMAX. Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis perbaikan setiap level bisnis, barulah ditarik kesimpulan serta saran dan penelitian selesai. Pada tahap identifikasi strategi objektif dan KPI berdasarkan perspektif smart system ini terdapat 9 perspektif piramida yang menjadi acuan, diantaranya adalah ukuran finansial, ukuran pasar, produktivitas, fleksibilitas, kepuasan pelanggan, biaya, waktu proses, pengiriman, serta kualitas. 9 perspektif ini terbagi kembali menjadi 3 level, yakni level unit bisnis operasi, level departemen dan unit kerja, serta level operasi. Selanjutnya tahap penstrukturan key performance indicator. Berdasarkan tahap penstrukturan key performance indicator ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak manajerial terkait dengan KPI apa saja yang ingin dicapai perusahaan di masa mendatang. Dari hasil tersebut diketahui terdapat 19 KPI yang ada di Cicalengka Dreamland. Selanjutnya tahap pembobotan. Tahap pembobotan ini terbagi ke dalam 4 level, yang pertama yaitu pembobotan antar perspektif, selanjutnya ada pembobotan antar level unit bisnis, selanjutnya ada pembobotan antar level unit bisnis operasi, dan yang terakhir ada pembobotan antar level departemen dan pusat kerja. Hasil semua pembobotan ini diketahui memiliki tingkat inkonsistensi rasio di bawah 0,1. Itu artinya semua hasil pembobotan dinyatakan valid dan memenuhi kriteria. Dari hasil pembobotan tadi dilakukanlah proses penilaian kinerja menggunakan perhitungan skor OMAX. Berdasarkan hasil perhitungan skor diketahui 19 KPI tersebut memiliki skor sebagai berikut. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian kinerja dilakukan juga perhitungan menggunakan traffic light system. Dari 19 KPI diketahui terdapat 2 KPI yang masih berada pada ambang batas bawah atau berada pada indikator merah, yakni ada KPI 13 dan KPI 8. 2 KPI tersebut adalah 2 KPI yang paling membutuhkan perbaikan. Kesimpulannya, dari 19 KPI terdapat 2 KPI yang masih
membutuhkan perbaikan, dan 4 KPI lainnya berada pada ambang batas tengah, sedangkan sisa lainnya sudah berada pada ambang batas atas atau sudah cukup baik. Sekian presentasi hasil dari penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.